gue menangkap sesuatu yang gue bilang ini cukup jenius tapi beresiko untuk diceritakan. Ya mungkin beberapa dari kalian udah nangkep gitu ya. Cuman kalau misalnya ada yang punya pertanyaan atau ada yang mau nimpalin gue nanti, boleh banget langsung angkat tangan aja. Nanti kita ini namanya diskusi ya. So, yang gue tangkap di sini sebenarnya adalah nih, yang pegang mic boleh, Jan. Yang gue tangkap di sini adalah sebenarnya kita emang sengaja dibikin kecewa, dan kecewanya pun emang udah di set, tujuannya emang itu sejak awal. Kenapa? Tahu nggak? Kalian kecewa nggak? Coba aku kan. Kita kecewa ya sama film ini. Kita kecewa karena ekspektasi kita terhadap Joker yang tinggi banget. Kita tuh pengen Joker tuh jadi ini, kita pengen Joker tuh begini. Ya kan, seperti yang kita kenal lah. Mungkin kalian nonton Suicide Squad, mungkin kalian nonton yang ada di DCU, Batman vs Superman, The Dark Knight. Kita udah kenal sama Joker, berbagai macam Joker gitu kan, yang keren-keren. Dan kita pengen Joker yang ada di sini bisa jadi Joker yang kayak gitu. Dan dia akhirnya tidak menjadi Joker seperti itu. Berarti ekspektasi kita kan yang tinggi. Nah, ada yang juga menaruh ekspektasi tinggi untuk si Joker ini, yaitu warga Gotham. Jadi kita sebenarnya tujuan dari film ini, kita tuh dibikin sama seperti warga Gotham, sama sekecewanya, dan dengan sengaja sama si writer dan juga filmmakernya itu dibikin, oke, gue mau bikin kalian semua merasakan sekecewa itu menjadi warga Gotham ketika kita berekspektasi si karakter Arthur Fleck ini untuk menjadi Joker, dan ya udah dia nggak jadi apa-apa. Kenapa? Karena memang Joker ini, kalau kita balik, dan gue mengambil referensi juga dari komik dan banyak fans komik yang juga masih memperdebatkan ini, Joker tuh nggak punya origin story, nggak ada. Even di film pertama pun orang-orang masih oke, ini sebenarnya ya udah dia cuman, ini adalah origin story yang pengen Joker ceritakan. Ya kalau kalian mungkin ada yang baca komik The Killing Joke, itu juga origin story-nya diceritakan dari si Joker yang cerita ke Batman gitu kan. Oh, gua orangnya gini, gua orangnya gini dan segala macam. Tapi itu pun masih bisa dibilang kalau Joker nih ngarang. Jadi sebenarnya Joker tuh nggak punya origin story. Itu pertama. Jadi wajar-wajar aja ketika karakter Joker yang ada di sini tidak menjadi karakter Joker yang kita ekspektasikan. Kan kita ekspektasi, oh berarti ini dong nantinya ketika dia udah dibom tadi kan, udah dibom, dia keluar gitu, wah dia bakal jadi gini nih, dia bakal jadi gitu nih, bener nggak? Kalian udah ekspektasi di situ kan, tapi akhirnya dipatahkan karena emang bukan dia Jokernya, dan kita diset untuk menjadi sekecewa sama kayak warga Gotham. Arthur ini sebenarnya kenapa dia bukan Joker? Ya karena emang dari awal dia ini cuma orang sakit-sakitan. Gue suka, ada kemarin gue diskusi di Bekasi, si orang bilang ada satu orang yang bilang Joker ini dia tuh menjadi bahan konsumsinya warga Gotham. Dia tuh kisah sedihnya dia itu nggak didengerin, cuman yang dilihat adalah ketika dia berani, ketika orang pada frustasi kerjaannya, yang mungkin hitungannya 11-12 nasibnya sama kayak si Arthur Fleck, cuman bedanya mereka nggak depresi, mereka susah cari obat buat orang tuanya, mereka hidup susah dapat kerjaan gitu kan, jadi mereka stres. Sedangkan ada orang-orang kaya yang hidupnya enak-enak aja, dan muncullah Joker di TV, dia nge-kill si hostnya, siapa sih lupa gue, ya Bill Murray, dan udah mati, dan itu jadi hiburan buat mereka, jadi pergerakan buat mereka. Dan di situ ekspektasi warga Gotham langsung naik kalau Joker nih bisa jadi simbol, bisa jadi satu simbol buat kita melawan orang kaya. Joker nih bisa memulai sebuah pergerakan, dia bisa jadi seseorang yang nanti memimpin kita untuk menghancurkan Gotham supaya Gothamnya udah gitu loh, jadi anarki gitu. Itu yang muncul di ekspektasi warga Gotham ketika ya si Joker ini muncul. Dan ya udah dari situ patahlah semua itu ketika ada di film ini. Karena ya balik lagi, dia bukan Joker, dia cuman orang yang terjebak atau diset bahkan accidentally aja menjadi sosok yang diharapkan untuk menjadi Joker itu sendiri. Jadi di sini yang bisa kita tangkap atau yang bisa kita ambil adalah suasana Gothamnya aja deh.
Gothamnya yang udah masih sekumuh itu, masih seberantakan itu. Jadi kalau misalnya seandainya, kalau misalnya emang ini dilanjutkan, kita bisa berekspektasi kalau gimana PR-nya nanti Batman untuk menghandle kota Gotham, itu satu. Gimana nanti Gotham PD-nya, gimana nanti karakter-karakter lainnya yang bergerak di Gotham gitu kan, serepot itu. Apalagi sekarang dengan matinya si karakter yang diekspektasikan sebagai Joker, nah si Jokernya ini itu jadi inspirasi. Berarti kan ketika dia mati, ada dong orang tuh masih berharap, wah muncul dong orang yang bisa menggerakkan anarkisme di Gotham gitu ya, muncul dong. Nah disinilah karakter kedua Joker mungkin bisa muncul gitu kan, which is jadi referensi juga tadi yang nge-kill Joker, walaupun kita nggak tahu apakah dia yang bakal jadi next Joker atau bukan. Dia menggores senyumnya dia sampai ke sini. Dan itu ya kalian pasti tahu referensinya kan dari Batman The Dark Knight kan juga kayak gitu ya. Di sini ada bekas-bekas luka. Nah, jadi ya mungkin bisa jadi next Joker. Jadi di sini karakter Jokernya yaitu Arthur Fleck ini hanya nge-set up untuk kelahiran Joker yang selanjutnya. Dan dari situ jadinya clear kayak oh ya udah Joker nggak ada origin story. Tiba-tiba muncul karakter Joker baru, kita udah langsung kayak oh ya udah ini Joker yang terinspirasi dari kejadian yang ada di dua film Joker ini. Udah that's it sih. Kalau menurut gua gitu. Dan ketika si sutradara bikin film yang beresiko seperti ini dan tujuannya emang mau bikin kita kecewa, tapi eksekusinya berhasil bisa bikin kecewa, sukses gak dia? Iya kan? That's why gue bilang ini film yang jenius. Ada yang mau membantah atau ada yang mau kasih pertanyaan atau ada yang mau ikutan diskusi? Nah boleh tuh. Nah. Oke, halo, aku Rere dari Sigma TV UNJ. Oke. Mau ikut diskusi, menambahkan opini yang tadi. Oke, boleh. Sama masnya aja sih. Aku setuju sama statement kalau film ini tuh sebenarnya berhasil karena bisa dilihat dari ending yang diberikan sih. Itu sebenarnya inti dari film Joker yang kedua ini. Terus juga yang aku tangkap sih, kenapa orang-orang tuh banyak kecewa sama film ini? Mungkin salah satunya dari ekspektasi dari alur cerita yang ada di film ini, terus juga dari konsepan sinematografinya sih. Tapi kalau buat aku sendiri, aku suka sama konsepan sinematografinya. Salah satunya mungkin yang golden scene di yang tadi yang ada kebakaran di sel, tapi malah iseng itu, wah itu nggak kebayang kok bisa bikin adegan yang kayak gitu tuh bagus. Kurang lebihnya itu aja, terima kasih. Oke, thank you. Ada yang mau nambahin? Oh iya, ada yang nggak sama perubahan Harvey Dent di salah satu scene di film ini? Which is Harvey Dent ya, kalau ada yang nonton The Dark Knight, tentu nonton The Dark Knight. Harvey Dent itu dia ketika sama kena bom juga, kayaknya sama ya di pengadilan juga ya, lupa lagi ya, dan mukanya hancur sebelah dan dia akhirnya menjadi karakter villainnya Batman yang bernama Two-Face. Di sini sama tuh, kena bom, mukanya sebelahnya hancur nih kan. Tapi cuman kayak 1 detik kayaknya deh. Nah itu mukanya hancur kelihatan juga di situ. Terus gue juga mau nambahin tadi, gue juga lupa tadi bilang, nggak kalau misalnya ini film musikal yang nggak bagus, karena tidak seperti La La Land, nggak seperti The Greatest Showman. Ya lu mau berharap apa orang depresi, orang sakit mental bikin musical gitu kan? Tapi ingat tujuannya adalah ini filmnya adalah film yang psychological, mental illness, musical. Berarti bikin kita untuk ngerasa ketika musical tuh depresinya atau gilanya tuh tetap dapet, iya kan? Dan gue ngerasa itu banget, kayak si
Arthur Fleck-nya nyanyi aja, rasa depresinya tuh kayak masih anjir ya. Ternyata segini bagusnya aktingnya si Joaquin Phoenix. Ada yang mau nambahin lagi? Atau ada pertanyaan? Kayaknya emang semembosankan itu ya filmnya. Biasanya nih kalau kita bikin nobar, bang ada ini, anak laki-lakinya Joker gak ada yang mau nanya. Nah, aku hamil mas, tapi aku nggak mau kamu tanggung jawab karena kamu tidak sigma, kamu mewing. Ya itu salah satu referensi juga, nggak referensi sih ya, bisa kita elaborate juga anaknya Joker kan. Which is Harley Quinn-nya bilang dia hamil, nggak tahu beneran iya atau enggak, karena ya bahkan even Harley Quinn aja dia cuma suka sama Joker, nggak suka sama Arthur Fleck. Dan ketika oh ya satu lagi, enggak kalau misalnya di sini tuh ini yang bikin gua kaget dari awal, Joker dari awal film pertama sampai awal film ini itu nggak pernah tuh ada dua kepribadian. Tiba-tiba loh kok ada dua kepribadian. Nah ini yang yang sebenarnya jadi konflik di dirinya si Arthur. Ketika dia pengacaranya dia, ini kan narasi ini datangnya dari pengacara. Pengacaranya dia bilang, berarti lu ada dua kepribadian ya. Ada the other side of you yang namanya Joker yang melakukan hal-hal buruk. Sedangkan ya Arthur Fleck adalah orang yang biasa-biasa aja, yang punya nasib buruk aja gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau kita nonton film pertama nggak pernah ada tuh konsep dua kepribadian. Yang dibunuh sama 6 orang yang dibunuh sama si Arthur Fleck aja kan semuanya orang yang ngejahatin dia, yang bikin dia jadi korban. Kita lihat 3 orang Wayne Enterprise yang dibunuh pertama, terus teman kerjanya dia jahat sama si Arthur Fleck, terus Murray Franklin yang ngebully dia. Terus yang terakhir emaknya yang ngebohongin dia selama ini. 6 korbannya ini semuanya yang ya karena ada dendam pribadi aja kan, sama si Arthur Fleck punya dendam sama mereka atau ke-trigger gitu. Dan di sini juga udah jadi tanda sebenarnya kalau si Arthur Fleck ini bukan Joker, karena Joker tuh sadis. Ada beberapa scene ketika di imajinasinya si Joker waktu lagi nyanyi dia asal nembak lah, asal bunuh lah. Nah itu Joker tuh, dia nggak peduli lu siapa, lu gimana, pokoknya gue bunuh aja. Tapi di sini enggak, si Arthur, dan tidak terjadi juga di dunia nyata. Semua korbannya si Arthur Fleck ya cuman orang yang punya masalah aja sama Arthur Fleck atau sebaliknya gitu kan. Nah dari sini udah tandanya ya udah Arthur Fleck ini bukan Joker sebenarnya. Dia emang cuman orang yang bernasib buruk aja. Gitu. Sampai mana tadi? Ya pokoknya gitulah. Kurang lebih. Ini thank you juga buat Locket Screen, thank you buat ikutan ya. Thank you buat Locket Screen, thank you buat Flix Cinema yang udah ikutan sama nobar kita kali ini, dan kaos-kaos ini juga ini adalah merchandise-nya BCU, bisa kalian temukan di Marketplace. Cari aja Zoot Lab atau Zoot atau di YouTube kita di Breakdown Channel Universe, kita punya di link yang ada di deskripsi. Thank you banget semuanya udah datang, kasih tepuk tangan buat kalian semuanya. Kita foto-foto dulu ya sebelum keluar.